Halo, salam sejahtera buat saudara semua. Kembali dalam siaran YouTube Freddy Toam. Kita bercerita tentang kita bagian kedua tentang sejarah Yotefa. Dan hari ini kita berada di perairan seputar Teluk Yotefa, atau tepatnya seputar Pulau Debi. Dan kita akan meliput berbagai hal, terutama tentang penduduk dan sejarah bagaimana peradaban itu dimulai dari Pulau Metu Debi ini. Pulau ini dalam catatan para pekabar Injil luas seluruhnya adalah 10 hektar, yaitu menyangkut pulau ini dan kawasan yang sekarang saudara lihat sebagai laut ini, termasuk sampai ke bagian sana. Catatan para pekabar Injil itu mengatakan zaman dulu orang bisa bersepeda dari satu rumah ke rumah lain dalam lingkup Pulau Metu Debi ini. Bagian ini kemudian rusak akibat abrasi, dan bahkan ketika Perang Dunia Kedua terjadi pemboman yang dahsyat sehingga pulau ini kemudian terputus. Sehingga yang ada tersisa di sana itu disebut sebagai pasir timbul, dan bahkan terkenal dengan tempat bermain sepak bola. Jadi situ disebut lapangan timbul tenggelam, lapangan sepak bola milik orang-orang atau saudara di Tebati dan di Engros. Bagian pulau ini dulunya adalah bagian depannya ini ditumbuhi kelapa dan cemara seperti yang terlihat ini, pohon-pohon kelapa dan cemara pantai. Tapi bagian belakang ini dulu adalah hutan bakau. Bagian belakang ada di sebelah sana itu hutan bakau seluruhnya, atau mangrove, atau orang sini bilang hutan lolaro. Tetapi hari ini tersisa cuma sebagian kecil ini. Bahkan pulau ini terputus menjadi dua bagian, yaitu bagian ujung ini dan bagian yang dekat dengan kampung Engros. Teluk Yotefa terdapat 3 kampung adat berpenduduk lokal, yaitu Tabati, Engros, dan Nafri. Dan ada 1 kampung migrasi yang berpenduduk campuran antara pendatang dari Kepulauan Biak, orang-orang Buton dari Sulawesi Tenggara, dan sebagian orang Maluku, terutama dari Tidore, Ternate, Jailolo, dan Banda, yang membentuk kampung yang sekarang disebut Abe Pante. Jauh sebelum kedatangan Kapten Sakse, rumah-rumah penduduk yang dibangun di atas air dengan menggunakan tiang penyangga kayu dengan ukuran kecil memperlihatkan teknologi tradisional yang unik dan tentu akan membuat kagum para pengunjung, disebabkan jenis tiang kayu penyangga tersebut adalah jenis kayu pilihan yang sifatnya adaptif terhadap air laut. Orang sini menyebutnya kayu soang atau swang, yang tidak akan lapuk meskipun berpuluh-puluh tahun berada di dalam air. Tempat ini atau tempat di mana saya berdiri dengan kokoh tugu peringatan yang dimulainya peradaban baru di kawasan Jayapura 110 tahun silam. Tugu ini didirikan oleh pemerintah kota Jayapura tahun 2009. Tugu yang menelan biaya cukup fantastis ini, kurang lebih 3 miliar, diresmikan tanggal 10 Maret 2010 oleh Wali Kota Jayapura ketika itu, Dr. Andrus M.R. Kambu, dan Ketua Badan Pekerjaan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Nyonya Yemi Makrei Mirino, Sarjana Teologia, bertepatan dengan 3 momen bersejarah, yaitu tanggal 7 Maret diperingati sebagai hari ulang tahun berdirinya kota Jayapura yang ke-100 tahun, tanggal 8 Maret sebagai hari berdirinya Yayasan Pendidikan Kristen sebagai pelopor pendidikan dan peradaban di Tanah Papua, dan peringatan 1 abad masuknya Injil ke Tanah Papua. Menurut sejarah, Pulau Metu Debi pada tanggal 10 Maret 1907 atau 1907 dikunjungi oleh misionaris dari Belanda, Pendeta F.J.F. Van Hassel atau biasa dikenal sebagai Van Hassel Muda, dan Pendeta Starenberg. Mereka menginjakan kaki setelah berlayar dari Mansinam, tempat misionaris Otto dan Gessler mendaratkan pekabaran Injil untuk pertama kalinya di Tanah Papua. Perlu saya sampaikan juga bahwa kunjungan Pendeta Van Hassel pada kali ini adalah kunjungan yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 1897
beliau sempat mengunjungi kawasan ini dan masuk ke Teluk Yotefa, berjumpa dengan pemimpin besar suku atau kita di sini menyebutnya Harsori Yantewai Hamadi, yang kemudian digantikan oleh putra sulungnya menjadi Harsori atau Ondoafi. Upacara pelantikan Harsori tahun 1897 turut dicampuri oleh pemerintahan Belanda, sehingga pelantikan Harsori atau Ondoafi 1897 mempunyai tata cara yang keluar dari ritual pelantikan sebelumnya, karena pelantikan Harsori Hamadi dilakukan oleh residen Belanda dan disaksikan oleh pendeta F.F. Van Hassel. Pendeta Van Hassel dalam bukunya Di Tanah Orang Tabi menuturkan pada halaman 144 sebagai berikut. Kami sampai di kampung yang terbesar di teluk itu, Tabati. Di situ berdiri sebuah rumah roh atau rumah berhala, berbeda dengan yang di Yamna, sebuah bangunan tinggi atapnya berbentuk piramida, dan kuil ini dikelilingi oleh panggung besar, semuanya terletak di atas laut. Supaya upacara ini lebih semarak, residen juga mengikut sertakan beberapa orang anggota Angkatan Laut yang akan memberi tembakan salvo demi menghormati kepala suku baru. Residen memberi komando agar anggota-anggotanya atau anggota Angkatan Laut itu melepaskan tembakan salvo. Para penduduk belum begitu mengerti bahwa ini merupakan tanda penghormatan. Hamadi berdiri gemetar ketakutan pada saat senapang-senapang tersebut ditembakkan ke udara beberapa puluh sentimeter dekat dengan telinganya. Juga para wanita tinggal di dalam rumah berteriak ngeri. Namun semuanya itu lega. Hamadi masih hidup dan penghormatan terhadap Ondoafi ini telah dilakukan secara militer. Sampai di sini cerita kita hari ini. Saksikan terus channel Freddy Hatoam dalam cerita kita bercerita untuk kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya. Mari kita semua jaga dan lestarikan nilai kehidupan sosial budaya dan kearifan lokal di kawasan Teluk Yotefa ini. Dan saya berharap kita dapat bertemu kembali di dalam siaran kita berikutnya. Jayapura, Sapu Kota, Kopu Kota, kita semua Pukota. Wanyambe. Bersama saya bapak-bapak, para tokoh adat dan tua-tua adat Kampung Indros. Di sebelah kanan saya ada Bapak Ori Merauje, beliau adalah kepala Kampung Indros, dan ada Bapak Kepala Suku Jimmy Jama. Kami semua ada di tempat ini dan mari kita serukan bersama-sama, kita jaga kelestarian Teluk Yotefa, nilai-nilai kearifan lokal, dan kita junjung adat dan budaya serta lingkungan di kawasan ini. Wanyambe.